Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai cara menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, dari katanya KPK itu kelipatan persatuan terkecil. Kelipatan persekutuan itu artinya merupakan kelipat, misalnya ditanya kelipatan persekutuan dari dua bilangan, artinya itu kelipatan yang sama-sama dimiliki. Kelipatan yang sama-sama dimiliki dua bilangan. Dan lebih spesifik lagi, yang terkecil. Sama-sama dimiliki dan yang terkecil. Misalnya, contohnya nih, misalnya ditanya kelipatan persekutuan dari angka 8 dan 10. Nah, kelipatan persekutuan itu, atau bisa langsung perkalian 8-nya ya. 8 kali 1, 8. 8 dikali 2, 16. 8 dikali 3, 24. 8 dikali 4, 32. 8 dikali 5, 40. 8 dikali 6, 48. 8 dikali 7, 56. 8 dikali 8, 64. 8 dikali 9, 72. Dan 8 dikali 10, 80. Kemudian kalau perkalian 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, ini merupakan kelipatan. Nah, kelipatan persekutuannya, maksudnya yang sama-sama dimiliki, yaitu, kita cek dulu ya, 40. Jadi, di sini kelipatan yang sama-sama dimiliki itu 40 dan 80. Mungkin kalau diteruskan masih ada gitu ya. Tapi sini kita akan lihat yang paling kecil. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 10 yaitu 40. Ini ya yang paling kecil. Nah, tapi kalau misalnya angkanya sangat besar, sangat sulit kan kita akan menentukan KPK-nya. Jadi terdapat dua cara untuk menentukan KPK. Yang pertama yaitu pohon faktor. Pohon faktor dan faktorisasi prima. Nah, misalnya tadi angka 8 dan 10 ya. Angka 8. Jadi, pohon faktor itu kita akan membagi bilangan dengan bilangan prima. Bilangan prima kan yang kita ketahui 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Nah, jadi kita akan bahagi bilangan tersebut dengan bilangan prima yang paling kecil hingga bilangan tersebut tidak dapat dibahagi lagi atau menghasilkan bilangan prima. Jadi sini 8 dan 10. Nah, kalau 8 kita bahagi dengan 2. 8 bagi 2 itu 4. Masih bisa kita bahagi dengan 2 lagi, bahagi 2. 4 bagi 2 itu 2. Nah, hasilnya kan 2 sudah tidak dapat kita bahagi lagi ya dengan bilangan prima. Jadi sudah berhenti sampai situ. Kemudian yang selanjutnya 10. 10 kita bisa bahagi dengan 2. 10 bagi 2, 5. Nah, sudah berhenti sampai situ. Tidak dapat kita bahagi lagi karena sudah mendapatkan bilangan prima. Jadi faktorisasi primanya itu kalau 8 faktornya itu 2 dikali 2 dikali 2. 1, 2, 3. 2 dikali 2 kali 2. Sedangkan kalau 10, 2 dikali 5. Nah, jadi untuk faktorisasi prima ini, kita akan mengambil yang sama.
kita akan mengambil semuanya. Tapi kalau misalnya sudah sama seperti ini, tidak kita ambil, kita satukan. Jadi di sini 2 dikali turun 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 5 40. Nah, hasilnya sama kan? Kemudian cara yang kedua itu dengan kita menggunakan namanya tabel. Kita akan membagi bilangan dengan bilangan prima yang sama sampai habis atau sampai bersisa 1 gitu. Cara kedua itu tabel. Nah, kita gambar dulu ya tabelnya. Di sini tabelnya kita akan bahagi begini ya. Nah, angka 8 dan 10. Di sini kita akan menulis kita bahagi dengan angka berapa gitu. Kita mulai dengan bilangan prima yang pertama 2, 8 bahagi 2, 4, 10 bahagi 2, itu 5. Kita lihat bilangannya 4 dan 5, dapat kita bahagi dengan 2, 4 bagi 2, 2, 5 bagi 2 tidak bisa sehingga masih 5. Kemudian masih kita bisa bahagi dengan 2, 2 bagi 2, 1, 5 masih tetap 5 karena tidak bisa bahagi dengan 2. Beginiin ya, biar mudah terlihat. Kemudian ini kan yang 8 sudah menghasilkan 1, sedangkan yang 5 belum. Nah, kita lihat, 5 masih kita bisa bahagi dengan 5. 1 bagi 5 ini karena sudah 1, tetap 1. 5 bagi 5 itu 1. Nah, kita akan membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan prima hingga menghasilkan 1. Jadi di sini faktornya itu ya ini, yaitu 2, 2, 2, 5. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Jadi ini KPK-nya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 5, 40. Nah, kalian bisa menggunakan kedua cara ini. Mana yang menurut kalian lebih nyaman gunakan, atau jika pada soal-soal yang kalian temukan nanti ada ketentuannya harus menggunakan pohon faktor dan faktorisasi prima atau tabel, kalian harus mengerjakan sesuai dengan ketentuannya. Jadi kalian harus paham kedua cara tersebut ya. Jadi di sini yang intinya pada pohon faktor itu kita bahagi terus dengan bilangan prima, kemudian kita satukan, kita faktorisasi primanya, kemudian kita kalikan. Kalau pada tabel, kita bahagi terus dengan bilangan prima dan bilangan yang kita bagi itu kita kalikan. Dan itu adalah KPK-nya. Nah, jadi pembahasan kita mengenai cara menentukan KPK saya sampai sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini ya. Terima kasih.